Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Kita akan mempelajari rangkaian listrik. Sebelumnya, coba perhatikan rangkaian listrik pada gambar berikut ini. Rangkaian listrik terdiri dari beberapa komponen listrik, di antaranya yaitu lampu, baterai, saklar, dan kabel listrik. Mari kita pelajari komponen listrik tersebut satu persatu. Komponen listrik terdiri dari 1. Sumber listrik. Sumber listrik berfungsi untuk menghasilkan listrik. Contoh alat yang menghasilkan listrik yaitu baterai, aki, generator, dan juga dinamo. Yang kedua adalah konduktor listrik. Konduktor listrik berfungsi mengalirkan arus listrik. Dalam hal ini adalah kabel listrik. Yang ketiga yaitu alat listrik. Alat listrik mengubah energi listrik menjadi energi yang lain. Dalam rangkaian listrik tadi, alat listrik mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Alatnya yaitu lampu. Selanjutnya ada saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka, yaitu rangkaian yang salah satu komponen listriknya tidak terhubung, dan rangkaian tertutup, rangkaian yang semua komponen listriknya terhubung satu dengan yang lainnya. Rangkaian tertutup dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Mari kita pelajari rangkaian listrik tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu rangkaian terbuka. Pada rangkaian terbuka tidak dapat menyalakan alat listrik apapun karena salah satu komponennya tidak terhubung. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar A merupakan rangkaian terbuka, sedangkan untuk gambar B adalah rangkaian tertutup. Pada rangkaian terbuka ini, saklarnya tidak terhubung atau salah satu komponen listriknya tidak terhubung, sehingga lampu tidak bisa menyala. Sedangkan pada gambar B, semua komponen listriknya terhubung, sehingga lampu bisa menyala. Yang kedua adalah rangkaian seri. Coba perhatikan gambar rangkaian seri ini. Ciri-ciri rangkaian seri, yang pertama, baterai atau sumber listrik lainnya disusun secara berderet. Kelebihan dari rangkaian seri ini, yang pertama, nyala lampu lebih terang. Yang kedua, semakin banyak baterai yang dipasang, maka nyala lampu akan semakin terang. Untuk kelemahan dari rangkaian seri ini, yang pertama, lampu mudah putus karena arus listriknya terlalu besar. Yang kedua, baterai cepat habis. Dan yang ketiga, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Contoh peralatan yang menggunakan rangkaian seri adalah senter dan susunan baterai pada radio dan mainan anak-anak. Yang ketiga adalah rangkaian paralel. Perhatikan gambar rangkaian paralel berikut ini. Ciri-ciri dari rangkaian paralel, yang pertama, baterai atau sumber listrik lainnya disusun secara sejajar. Kelebihannya, yang pertama, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain masih tetap menyala. Yang kedua, baterai lebih tahan lama, serta lampu tidak mudah putus karena masing-masing mendapat tegangan yang sama. Yang ketiga, kelemahan dari rangkaian paralel yaitu nyala lampu kurang terang apabila dibandingkan dengan rangkaian seri. Rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah, gedung, dan perkantoran. Selain itu, rangkaian secara paralel juga dimanfaatkan untuk rangkaian pada lampu lalu lintas. Selanjutnya ada rangkaian campuran.
Perhatikan gambar di berikut ini. Di sini, di gambar ini ada 4 lampu, yaitu lampu A, lampu B, C, dan D. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lampu A dan B disusun secara seri atau sejajar atau berderet. Sehingga apabila lampu A padam, maka lampu B juga padam, sedangkan lampu C dan D tetap menyala karena disusun secara paralel. Jika lampu C padam, maka lampu A, B, dan D tetap menyala karena lampu AB, C, dan D disusun secara paralel. Di sini yang disusun secara seri adalah A dan B saja. Setelah ini saya akan memberikan tugas melalui WA. Sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.